Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersukacita, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 17 November 2024. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih-Mu, kehidupan yang Engkau karuniakan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu ini kami akan hidup dalam kasih Tuhan. Hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Menjauhi apa yang tidak Engkau kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini, ngeri benar. Ngeri benar. Metakurantongan. Mungkin saja ada orang Kristen yang berkata bahwa hendaknya pemberitaan firman Tuhan bukanlah tentang sesuatu yang menakutkan. Bisa jadi orang seperti itu menolak pengajaran dan teguran yang keras. Dapat dikatakan bahwa jika ada orang seperti itu maka sudah pasti ia tidak mau ditegur terkait dosa dan kesalahannya. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini dibingkai dalam sebuah berita tentang kasih Kristus sebagai imam besar, yang olehnya orang percaya dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Selanjutnya, kita diteguhkan untuk tetap berpengharapan dan kian giat mengerjakan iman melalui kehidupan beribadah setiap hari menjelang mendekatnya hari Tuhan. Hal ini bermaksud mengingatkan orang percaya agar tidak lagi berbuat dosa sebab mereka telah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Berbuat dosa setelah menerima kebenaran sama dengan menginjak-injak anak Allah dan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara-saudara, mengapa dosa masih menjadi kenyataan hidup kita? Kebanyakan orang menjawab bahwa kita memang rapuh dan sering jatuh dalam dosa. Untuk itulah kita terus dituntun Roh Kudus mengaku dosa, menyesali dan bertobat. Akan tetapi satu hal seriusnya adalah sengaja berbuat dosa serta akibat yang begitu mengerikan atas kesengajaan itu. Saudara-saudara yang kekasih, sengaja berbuat dosa menjadikan sebuah pemahaman, perkataan, dan perbuatan dosa sebagai kebiasaan serta gaya hidup.
Berkali-kali dosa itu ditegur, tetapi tetap saja dilakukan, bahkan berusaha mencari pembenarannya. Biasanya orang seperti ini tidak suka teguran keras, bahkan terusik karena ia menikmati kesenangan dan penghasilan di dalam dosa. Ingatlah saudara-saudara bahwa ngeri benar hukuman Allah atas kesengajaan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Mereka ini disebut durhaka dan akan mengalami kematian mengerikan. Karena itu saudara-saudara, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Bertobatlah. Tuhan akan membalas dan menghakimi umatnya. Namun Tuhan juga adalah Allah yang penuh kasih, yang terus menuntun dan memelihara, menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang hidup dalam kebenarannya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih firman-Mu saat ini menyapa kami, mengajar kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, meninggalkan dosa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.